menariknya dengan tema yang memberikan kita edukasi ya, kemudian tema yang informatif, tema-tema yang pastinya akan memberikan informasi-informasi yang baru untuk kita semua. Nah, untuk di masa pandemi ini juga kami selalu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Bengkulu untuk tetap di rumah ya, kemudian kalaupun keluar menggunakan masker, cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kalau sempat cuci kaki, jangan lupa cuci kaki gitu ya. Ya, kemudian juga yang pasti jaga jarak ya. Ini jaga jarak ini juga penting karena penularannya akan lebih rentan ketika jarak ini tidak dijaga ya. Terlalu dekat ini akan gampang tertular. Ya, kami selalu juga memberikan semangat pada para pemirsa pecinta RBTV dimanapun berada yang mungkin sedang beraktivitas di luar, yang harus beraktivitas di luar ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kemudian yang beraktivitas di rumah, yang selalu ada di rumah karena pandemi ini, tetap bersemangat ya. Jangan kehabisan akal, aduh di rumah ngapain lagi. Buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang ya untuk mungkin bersama-sama keluarga, sambil nonton RBTV tentunya ya. Dan pastinya hadapi hari ini dengan senyuman. Dan yang bagi berpuasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan hari ini kita lalui puasa ini dengan penuh berkah ya, dengan penuh semangat puasa. Ya, pemirsa, pagi hari ini Selamat Pagi Bengkulu akan menghadirkan tema ini luar biasa. Ya, tema pagi hari ini yaitu Bengkulu ini peringkat kedua nasional perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah terbaik 2020. Wow, ya. Jadi Bengkulu ini mendapatkan peringkat kedua ini setelah peringkat satunya itu Jawa Tengah, kemudian Bengkulu, kemudian Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya nggak tahu saya ya. Yang jelas kita mengalahi Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, kota-kota begitu besar ya. Di Sumatera ada Sumatera Utara, yang Palembang yang begitu besar ya, Sumatera Selatan maksudnya. Ini kita mengalahkan mereka. Nah, ini apa gitu ya? Ini penghargaan seperti apa? Nanti kita akan diskusi langsung. Wah, ini tamu spesial kita ya, bersama dengan Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa MMA. Ya, beliau akan hadir ke studio kami. Kita akan berbincang ya pemirsa. Ini mengenai penghargaan ini. Nah, jadi Bengkulu ini mengalahkan 33 provinsi lainnya ya, se-Indonesia yang pasti. Jadi Bumi Rafflesia kita ini mendapatkan penghargaan kategori perencanaan dan pencapaian terbaik pembangunan daerah tahun 2020. Ini dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Penilaiannya ya, ini penilaiannya, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN, Bappenas RI dan Bappenas RI di tahun 2020 ini. Ya, wow, berarti ini ada satu prestasi yang luar biasa untuk Bengkulu karena kita mendapatkan suatu penghargaan seperti ini. Ini sebuah terobosan luar biasa oleh gubernur kita. Nah, seperti apa nanti penilaiannya? Seperti apa sih pembangunan di Provinsi Bengkulu sehingga mendapatkan penghargaan? Kemudian sepak terjang lah ya, sepak terjang gubernur sehingga mendapatkan penghargaan ini yang kita harus bangga terhadap penghargaan ini. Nanti kita akan diskusikan pemirsa ya. Jadi nanti kami akan kembali lagi bersama dengan narasumber yaitu Gubernur Bengkulu. Wah, jangan dilewati. Kalau Anda melewati diskusi ini pagi hari ini, wah sangat rugi sekali ya. Jadi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Wah, sari mie goreng ayam kremes. Yakin gak mau? Wow. Kremesannya makin nyakres. Gurihnya makin mantap. Sari mie goreng ayam kremes. Makin nyakres, makin gurih. Wah, sari mie goreng ayam kremes. Yakin gak mau? Kremesannya makin nyakres. Gurihnya makin mantap. Sari mie goreng ayam kremes. Makin nyakres, makin gurih. Funfest 2020. Miliki mobil impian Anda dalam program Spektakuler Red, cicilan hanya 3,68%, include asuransi all risk. Gratis perawatan berkala. Beli mobil Toyota sekarang juga. Nikmati Lucky Draw, berhadiah 10 Innova Venturer, 10 Calya, serta 20 Apple Watch.
Ayo kunjungi showroom Agung Toyota Bengkulu. Wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Pemirsa, di studio kami sudah hadir narasumber yang luar biasa ya. Sangat-sangat antusias sekali saya bisa berjumpa dengan Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersa MMA. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini harus sehat terus ya, apalagi pandemi begini. Baik, Pak Rohidin, ini tema kita yaitu Bengkulu peringkat kedua nasional perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah terbaik 2020. Ini kapan dapat penghargaannya nih, Pak? Kalau pengumumannya kemarin pada waktu bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Diumumkan pada waktu pelaksanaan kan kita melalui Zoom video conference. Berarti tidak jadi ketemu Musrembang langsung, Nasional tahun ini membeda karena pandemi ini COVID-19. Jadi pelaksanaannya kita dengan menggunakan video conference, tapi tetap dibuka dan diarahkan oleh Bapak Presiden langsung. Kemudian diikuti oleh seluruh kementerian lembaga, ya termasuk seluruh gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Ya. Gimana perasaannya nih, Pak? Senang ya mendapatkan penghargaan seperti ini? Ya sebenarnya sih biasa aja. Iya. Oke. Nah, ini apa sebenarnya menjadi kriteria penilaian penghargaan seperti ini, Pak? Ya sebenarnya penghargaan seperti ini setiap tahun kan dilaksanakan. Jadi Bappenas dalam hal ini selaku kementerian itu mengevaluasi kinerja pembangunan di suatu daerah. Baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Itu yang dilihat tuh dari 3 aspek. Yang pertama itu dari sisi perencanaan, yang sinergi, yang terintegrasi, yang terpadu. Ya tidak saja dalam skup wilayah, tentu terintegrasi, terpadu, dan sinergi dengan kebijakan nasional. Kemudian yang kedua, tentu pencapaian dari program yang disusun. Pencapaiannya apa? Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk inovasi dari program yang kita susun atau yang kita laksanakan itu, inovasinya di mana? Nah, ketiga aspek inilah yang dilihat, yang secara komprehensif mulai dari aspek dokumennya dilihat, kelengkapan dokumen itu tahap pertama biasanya begitu. Kemudian tim harus mempresentasikan itu di depan tim penilai. Baru nanti biasanya itu juga ada tim tersendiri itu yang cross check turun langsung ke lapangan untuk pembuktian. Jadi realisasinya seperti apa, bentuk sinergitasnya itu seperti apa. Kemudian capaian di lapangan tuh yang bisa ditunjukkan secara real keberhasilannya itu di mana. Baik itu dalam bentuk fakta lapangan maupun ukuran-ukuran kuantitatif. Jadi memang kalau kita lihat, ya ini sebuah wujud pengakuan, wujud pengakuan dari Bappenas selaku kementerian sekali lagi yang betul-betul membidangi perencanaan pembangunan untuk melihat sebenarnya daerah ini sudah sejalan on the track belum dengan kebijakan nasional. Kemudian kebijakan yang kita susun di skup daerah ini sudah mampu belum menggerakkan ekonomi daerah. Kemudian akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat atau tidak. Nah ini yang mereka lihat. Sehingga memang mendasar sekali. Gitu ya. Ya. Lalu apa yang menjadi keunggulan dari Bengkulu sendiri dinilai dari Bappenas itu, Pak? Sebenarnya begini ya, kalau kita membangun itu tidak bisa berdiri pada satu titik. Kita melihat di era tahun 80-an, bagaimana pembangunan Bengkulu kita harus mengakui begitu pesat. Dari semua infrastruktur strategis pada waktu itu. Pembangunan pelabuhan, baik itu laut maupun udara, kemudian pembangunan jalan-jalan penghubung antar kabupaten kota di Provinsi Bengkulu, pengembangan dan penguatan kelembagaan pada waktu itu kuat sekali di era 80-an itu. Karena mengapa? Ternyata memang ada sinergitas. Artinya apa yang dibangun di Bengkulu itu sejalan dengan kebijakan nasional pada waktu itu, Repelita 2 sampai Repelita 3, istilah pada zaman Orde Baru. Nah, coba kita belajar kembali. Nah, karena setelah fase itu, posisi Bengkulu itu memang agak landai, Pak. Agak landai proses pembangunannya itu. Karena sekali lagi, pondasinya sudah begitu kuat dibangun di era 80-an, nah tetapi bagaimana kita memfungsikan infrastruktur ini pada waktu itu, ini yang agak terhenti. Nah, maka kita melihat itu ya, sejak tahun 2017, mulai kita memang, saya selalu berpikir setelah kita lakukan diskusi kajian panjang dengan Bapeda, Bengkulu ini setelah pisah tahun 68 dari Sumatera Selatan,
memang kita kan punya kekhususan kondisi geografi. Karena kita dipisahkan dengan 4 provinsi besar, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Barat, dibatasi oleh Bukit Barisan. Nah, jumlah penduduk kita cuma 2 juta jiwa kurang. Di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Nah, posisi keunikan, kekhasan geografi seperti ini, kalau tidak ada variabel pengungkit pendomprak yang bisa menggerakkan ekonomi Bengkulu, pasti kita akan vakum. Kita akan stuck. Ya. Maka satu-satunya adalah menggerakkan pelabuhan. Dan pelabuhan itu sudah dibangun di era 80-an. Nah, tapi tadi ketika pelabuhan Pulau Bay hanya difungsikan untuk melayani kebutuhan masyarakat Bengkulu, maka pasti produktivitasnya rendah. Betul. Nah, ya kan gitu. Betul. Nah, maka salah satunya apa? Kita harus bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa Pulau Bay ini bisa menjadi penggerak, pendrive ekonomi Bengkulu. Nah, bagaimana kita belajar dengan tahun 80-an? Ya, kita sinergikan dengan kebijakan pemerintah sekarang. Nah, pemerintah sekarang itu ada 3 isu besar. Di era Kabinet Indonesia Kerja, sekarang dilanjutkan dengan Indonesia Maju. Yang pertama adalah tol laut. Kemudian yang kedua, konektivitas wilayah. Itu yang akan mengembangkan, punya potensi untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru. Yang ketiga adalah isu pariwisata dan industri kreatif. Nah, 3 isu ini yang harus kita tangkap. Maka apa saya katakan? Pulau Bay ini bisa menjadi salah satu titik penghubung kawasan tol laut di Samudra Hindia, kawasan barat Sumatera. Itu yang kita yakinkan dengan Pelindo. Dengan segala keunggulan Pulau Bay yang selama ini stuck. Maka waktu itu setelah kita diskusi, saya katakan, ayo operasionalkan Pelindo. Jangan cuma 8 jam sehari, 1 kali 24 jam. Kita bikin rencana induk pengembangannya, kembangkan. Pelabuhan curah cair, curah kering, kemudian jetinya ditambah, pelabuhan ini, kemudian kawasan pendukungnya diubah, model pengelolaannya dirubah. Sekarang berkembang. Nah, akhirnya dilihat dari selama ini, dari 13 cabang Pelindo ini dianggap paling rendah waktu itu kinerjanya, sekarang berbalik. Nah, karena tadi, kita yakinkan, sekali lagi beberapa kali kita bahas bersama Pelindo sampai FGD di teras Kompas dan seterusnya, berapa kali? Akhirnya, sekarang diakui bahwa Pulau Bay salah satu pelabuhan potensial di kawasan barat Sumatera yang bisa menjadi pintu logistik baik domestik maupun internasional. Nah ini, maka saya katakan, karena menarik apa? Kita koneksitaskan, kita sinergikan dengan kebijakan nasional. Nah, kemudian yang kedua, sama dengan Bandara Fatmawati, itu dibangun sejak zaman penjajahan. Nah, baru di era tahun 2000-an, kalau tidak salah 2001 ya, 2001, 2004 berganti nama. Kemudian baru 2006 dengan landasan mungkin sekitar 2000-an, nah, baru meluas 35 meter landas, baru masuk Boeing. Tapi setelah itu juga terhenti. Stuck lagi. Nah, sama dengan pelabuhan Pulau Bay saya melihat, ini kalau tidak dikembangkan, pelabuhan udara juga Bengkulu tidak akan bergerak. Karena di mana-mana ini, daerah itu menjadi ukuran kita saat dia bisa maju atau tidak, itu dari pelabuhan. Baik itu laut maupun udara. Dan kebetulan Bengkulu punya dua-duanya. Nah, apalagi nanti kita akan bicara yang titik stressingnya pengembangan pariwisata dan ya industri kreatif. Tidak mungkin sektor pariwisata, industri kreatif itu berkembang tanpa didukung oleh ya aksesibilitas, terutama aksesibilitas baik itu laut, udara maupun darat. Nah, maka saya berpikir bagaimana caranya Bandara Fatmawati juga harus dikembangkan sebagaimana bandara-bandara di ibu kota provinsi lain di Sumatera. Ya, maka waktu itu kata Kementerian Perhubungan apa? Oh, tidak mungkin Pak Gubernur. Ini untuk dipindah alihkan pengelolaan Bandara Fatmawati di bawah Angkasa Pura karena jumlah penumpang di Bengkulu itu kurang 1 juta, masih minim sekali. Oh, saya katakan kalau begitu prasyaratnya kita bisa harus berpikir balik ini. Tolong kasih kesempatan ke kami untuk membuka tadi. Nah, keterisolasian Bengkulu kan di situ. Udara juga terisolasi karena di era di bawah tahun 2017 pintu masuk Bengkulu melalui udara cuma Jakarta. Nah, maka saya katakan ini harus dibuka keterisolasian udara ini. Kita diizinkan untuk membuka rute penerbangan ke Lampung, ke Palembang 2 kali, ke Padang, ke Jambi, ke Batam, ke Bandung. Sekarang sedang kita rintis ke Sumatera Utara, Medan, dan Yogyakarta. Saya kata ini kalau dibuka saya yakinkan 2-3 bulan saja. Udah meningkat ya. 1.200 sekarang penumpang. Nah, maka pada waktu tidak ada kesulitan lagi bagi Angkasa Pura untuk mengambil alih pengelolaannya dan akan dinaikkan menjadi bandara internasional kan di bawah kelolaan Angkasa Pura. Investasinya besar sekali, cuma tertunda karena COVID. Ya, harusnya 620 miliar itu mulai dikerjakan sekarang. Nah, ini akan membuka aksesibilitas Bengkulu dari sisi udara. Nah, ini kita tunjukkan perubahan ini dari penumpangnya 800 orang, 800.000 jadi 1.200.000. Pelabuhan Pulau Bay dari beroperasi 7-8 jam jadi 1 kali 24 jam. Dari biasa merugi
selalu pada posisi nomor buntut dari 13 cabang pelindung menjadi terbaik dari 13 cabang pelindung. Nah, ini akan semakin kuat kita yakinkan ketika dikoneksitaskan dengan kawasan tengah Pulau Sumatera. Karena sekali lagi kita tidak akan mungkin Pulau Bayi ini menjadi besar kalau hanya melayani Bengkulu. Logistik Bengkulu dengan 2 juta penduduk terbatas sekali. Maka saya katakan waktu kita meyakinkan Kementerian PU melalui Bappenas juga waktu itu, saya katakan satu-satunya untuk memperbesar kerja Pulau Bayi ini harus dihubungkan dengan tol, dengan kawasan tengah dan rel kereta. Makanya sekali lagi harusnya rute pembangunan tol itu dari Palembang Indralaya, Indralaya Prabu Mulih Lubuk Linggau, baru Lubuk Linggau Bengkulu. Sekarang masih pada posisi Indralaya ini Prabu Mulih, itu stuck. Nah, akhirnya saya katakan Pulau Bayi akan terdorong menjadi pelabuhan besar kalau dihubungkan dengan kawasan tengah. Ini Lubuk Linggau, Lahat, Empat Lawang, Sorolangun, Muratara. Nah, ini kan kawasan tengah. Di sini tidak saja potensi sumber daya alamnya yang besar, tapi kebutuhan logistiknya juga besar. Nah, kalau terhubung dengan kawasan Pulau Bayi, dengan tol rel kereta, inilah yang akan membuat kapasitas operasional Pulau Bayi ini menjadi besar. Nah, inilah yang kita katakan membuat sebuah koneksitas tol laut, koneksitas udara dan darat yang bisa membuat pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Nah, ini yang diyakini oleh Bappenas sebuah lompatan program, sinergi dengan pemerintah pusat, ukuran-ukuran keberhasilannya kelihatan secara kuantitatif, dan ini sekali lagi menjadi pintu utama ya untuk menjemput program kedua nasional, pariwisata dan industri kreatif. Ya kan gitu? Karena kita senang, tidak mungkin industri pariwisata itu berkembang tanpa aksesibilitas. Kan kita lihat kalau sering lomba itu. Apa pariwisata itu? Berkembang kalau aksesibilitas ada, atraksi ada, amenitas ada. Nah, maka saya katakan ini dulu nonsen berkembang pariwisata Bengkulu kalau tidak kita buka keterisolasian daerah yang saya katakan sangat karakteristik, terpisah dari Sumatera Selatan itu. Kalau tidak kita dobrak begini, kita akan stuck selalu posisi seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, baru kita tunjukkan dari sisi aksesibilitasnya pariwisata itu, baru kita lihat atraksinya seperti apa perubahannya yang kita munculkan dengan berbagai event. Amenitasnya seperti apa di Bengkulu. Nah, posisi seperti inilah yang diyakini sekali lagi dengan tim dari Bappenas melihat, oh ini sebuah lompatan dan sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat, dan di setiap lini kebijakan itu ada inovasi yang membuat sebuah keberhasilan yang sangat jelas. Luar biasa ya. Jadi ini sudah saling mendukung akhirnya ya sejalan dengan kebijakan nasional. Nah, kemudian konsep apa yang Pak Gubernur sendiri terapkan di Bengkulu, konsep pembangunannya ya? Konsep pembangunan seperti apa yang Pak Gub kembangkan di Bengkulu? Sebenarnya konsep pembangunan itu di mana-mana sama ya. Pertama, prinsip dari membangun adalah kesinambungan. Jadi tidak mungkin kita membangun sebuah daerah itu berdiri pada satu titik. Maka saya katakan, kita lihat apa yang sudah dibangun oleh gubernur sebelum saya. Saya kan gubernur ke-10, artinya 9 gubernur sebelum saya lihat. Apa yang sebuah pondasinya dibuat oleh siapa, kemudian difungsikan oleh siapa. Terus fungsi ini akan optimal kalau dilakukan kebijakan apa. Fungsi ini akan semakin luas kalau dilakukan kebijakan apa. Nah ini, maka strategi apa? Strateginya adalah keberlanjutan dan kesinambungan. Kemudian yang kedua, tentu rasionalitas. Kita membangun sebuah kebijakan atau membuat sebuah kebijakan pembangunan harus jelas betul ukuran-ukuran kuantitatifnya itu. Kalau saya menggerakkan sektor ini, maka dampak ekonominya akan bergerak kepada sektor mana. Bahkan ukuran-ukuran pertumbuhannya akan seperti apa, ukuran-ukuran penambahan investasi akan seperti apa, penyerapan tenaga kerja akan seperti apa, penurunan angka kemiskinan seperti apa. Ini kelihatan sekali. Dengan kita mendobrak 3 sektor aksesibilitas, maka pertumbuhan investasi Bengkulu Pak, naik hampir 200%. Dari biasanya cuma 2, sekian triliun menjadi 6,8 triliun. Itu kan. Kemudian angka pengangguran turun. Kelihatan sekali. Inflasi kita terkendali. Iya. Nah, maka saya katakan, apa prinsip strategi membangun? Kita jangan berdiri sendiri seolah mau bikin patok titik nol semua. Apa yang sudah dibangun sebelumnya kita lihat ini. Oh, ternyata dari sisi ini kalau pelabuhan ini kurang berkembang karena dari sisi mungkin tadi ya, apa skup layanannya terbatas, udah kita kembangkan, kita hubungkan dengan daerah tetangga. Sama dengan Bandara Fatmawati ternyata sudah dibangun sekian puluh tahun tuh, tapi kok stuck, kenapa? Oh ternyata jumlah penumpang terbatas. Oh kita buka dengan provinsi tetangga. Kalau sudah terbuka dengan provinsi tetangga, oh kita tingkatkan status pengelolaan. Harus begitu. Maka saya prinsip membangun itu adalah kesinambungan. Sustainability lah, kenambungan. Kemudian yang kedua, tentu ukuran-ukurannya itu betul-betul harus
jelas menurut saya. Terukur gitu ya? Terukur betul. Nah, sekali lagi ketika pola ini dikerjakan, pasti daerah akan maju. Pasti daerah akan maju. Oke, baik. Nah, ini dengan pencapaiannya itu yang dinilai ya, maksudnya itu Pak. Apakah hanya berbentuk fisik saja atau juga penilaian dari sumber dayanya juga? Yang pertama tentu dilihat tadi ya, kalau penilaian yang dalam prestasi ini prestasi. yang dilihat pertama itu dokumen. Artinya kelengkapan, ketepatan narasi dari sebuah dokumen perencanaan. Nah, itu jelas. Nah, diukur, dievaluasi. Kemudian yang kedua, kita presentasikan di tim Dewan Juri. Seperti apa dokumen yang kita susun ini dan implementasinya di lapangan. Baru tahap ketiga, mereka melihat langsung secara fisik tadi. Mereka datang langsung, kita tunjukkan. Ini aksesibilitas kami yang akan menunjang sektor pariwisata. Kan kita tunjukkan, ternyata ada peningkatan jumlah penumpang. Peningkatan jumlah penumpang ini berdampak tidak kepada pengembangan sektor pariwisata. Dilihat, Pak. Bagaimana peningkatan pendapatan industri kreatif misalnya. Dari sisi fashion, penjualan misalnya yang paling terukur, kain besure, tentang dol, kuliner Bengkulu, ada peningkatan tidak? Nah, itu namanya tadi. Jadi ketika digerakkan satu kebijakan dari sisi aksesibilitas berdampak tidak kepada pengembangan sektor pariwisata, dalam hal ini yang katakan ini program yang ketiga yang kita jemput adalah bagaimana mengembangkan potensi Bengkulu dari sisi pariwisata dan industri kreatif, termasuk produk-produk unggulan Bengkulu, termasuk potensi pariwisata alam dan sejarah Bengkulu. Ini kan ya ketiga inilah memang secara nasionalnya sekarang didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden. Bagaimana tol laut untuk mengefisienkan cost of transportation atau biaya transportasi. Kemudian bagaimana yang kedua, konektivitas wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Yang ketiga, bagaimana potensi lokal dari sektor pariwisata dan industri kreatif ini bisa mendorong kesejahteraan rakyat. Nah, maka saya katakan dengan teman-teman di Bapeda, ini yang harus betul-betul bisa kita kemas dan Bengkulu punya itu. Sebenarnya semua daerah punya. Nah, Bengkulu punya itu. Nah, ini kalau tidak bisa kita ibaratnya kita buka pembatas ini, constraint ini, nggak bisa kita jebol, maka kita akan stuck di sini. Tapi ketika ini bisa kita buka, selalu saya katakan dengan rasa percaya diri tentu masyarakat Bengkulu, Pulau Bayi berfungsi, Bandar Fatmawati dikembangkan, konektivitas tol terhubung dengan kawasan tengah dan rel kereta, dan sekarang sedang kita rancang untuk menghubungkan Muko-Muko dengan Kerinci, kemudian Lebong dengan Surolangun, terakhir ini atau Sukaraja dengan Patlawang. Nah, maka nanti sumber daya dari 4 provinsi besar itu bisa akan memigrasi ke arah Bengkulu dengan pintu mulut utamanya adalah Pelabuhan Pulau Bayi di mulut samudera. Ini yang saya katakan sebuah pergerakan ekonomi baru, dan itu akan menjadikan Bengkulu saya kira akan berkembang secara ekonomi. Oke. Nah, untuk penilaiannya sendiri berapa lama sudah nih, Pak? Saya sih nggak ngikutin langsung kalau itu teknisnya di Bapeda, tapi ya memang cukup panjang karena tadi dari tahap penilaian dokumen, kemudian nanti presentasi, dan terakhir tim turun itu saya kira ya butuh waktu lah. Tapi saya kira itu tidak prinsip dari tahapan-tahapan itu teknisnya juga ada di Bapeda sendiri. Mereka siap betul. Oke, baik. Nah, ini Pak Gubernur juga kan dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka gembar-gembor, Pak. Nah, ini semua kerja keras Bapak ini kan dibukti melalui prestasi. Ini motivasi apa yang Bapak punya yang mungkin bisa masyarakat mencontoh lah motivasi ini? Sebenarnya dalam memimpin itu menurut saya juga biasa-biasa saja. Artinya didasari tadi kita melihat ketika membangun atau bekerja itu tentu sekali lagi dengan pijakan yang benar menurut saya, kemudian betul-betul terkoneksi dengan kebijakan nasional, kemudian yang kedua ukuran-ukuran yang kita kerjakan itu pasti, sehingga dengan berjalannya waktu akan ketahuan hasilnya ini yang kita kerjakan ini. Dan nanti pada akhirnya dampak besar yang kita kerjakan ini ya, itu 5-10 tahun yang akan datang orang akan merasakan bahwa inilah perubahan Bengkulu. Dengan adanya kita buka aksesibilitas, ya, termasuk dari sektor-sektor lain yang kita dorong, orang akan merasakan, ini perubahannya. Dan memang kebijakan-kebijakan seperti ini sebagai gubernur atau bupati wali kota, dimanapun, saya pikir bukan untuk digembar-gemborkan, memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai pimpinan di daerah. Karena pandangan saya, seorang leader, pemimpin di daerah itu pasti diharuskan melihat apa persoalan mendasar di daerah ini. Bagaimana solusi permanen yang harus kita sajikan. Kemudian yang kedua, mau dibawa kemana daerah ini agar masyarakatnya sejahtera. Nah, itu yang pemikiran kita. Sekali lagi, ini bukan soal apa-apa, soal tanggung jawab.
Dan memang harus seperti itu, menurut saya begitu, bekerjanya begitu. Baik, pemirsa, ini kita akan lanjutkan kembali ya, Pak Gop. Nanti kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Ini masih banyak juga pertanyaan bahwasanya informasinya, bukan informasi ya, kita tahu Gubernur Bengkulu ini punya segudang prestasi. Nah, ini apa saja sih prestasinya, nanti kita akan ungkap di Bengkulu, Selamat Pagi Bengkulu. Jadi tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Kita masih membahas mengenai Bengkulu peringkat 2 nasional perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah terbaik 2020. Masih bersama dengan Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersa. Ya, Pak Rohidin, kita lanjutkan kembali. Ini kan juga tadi saya sampaikan sebelum iklan bahwasannya Bengkulu ketika dipimpin oleh Pak Rohidin juga memiliki segudang prestasi, segudang penghargaan. Mungkin bisa dibeberkan ya, diungkap di sini, Pak. Silakan. Sebenarnya kalau soal penghargaan dan prestasi itu ya, sebagai kepala daerah, saya kira setiap zaman, setiap masa kepemimpinan pasti ada dan banyak masing-masing. Juga sama yang dilakukan oleh para bupati wali kota seperti si Bengkulu. Tapi memang yang kita dapatkan di era ini, ya, di era ini, itu memang menurut saya prestasi yang memang sejalan betul dengan apa kebijakan yang kita ambil. Ya tadi, ketika kita berani mengatakan kami akan membuka aksesibilitas Bengkulu, baik dari sisi darat, laut, dan udara. Maka dampaknya apa? Kita mendapatkan penghargaan dari sisi mana? Daerah Bengkulu merupakan, menurut Tempo, adalah dengan predikat platinum, ya, untuk tujuan potensi investasi di bidang infrastruktur. Karena mereka melihat dengan ada pengembangan bandara, Fatmawati berubah menjadi dikelola Angkasa Pura, kemudian akan dibuka penerbangan ke beberapa provinsi tetangga, bahkan kita merintis ke penerbangan internasional. Maka apa potensi investasinya? Adalah pengembangan Aero City di kawasan bandara. Ini potensial sekali untuk perumahan, pergudangan, dan sebagainya. Sama dengan pelabuhan. Ketika kita mengatakan ini Port Integrated pertama di kawasan barat Pulau Sumatera, terkoneksi dengan kawasan tengah, dan IRIP-nya jelas, maka potensi investasinya apa? Besar sekali di kawasan Pulau Ba itu, pertumbuhan investasinya. Termasuk pembangunan pembangkit listrik yang menunjang pertumbuhan investasi di kawasan itu. Nah, maka dampaknya apa? Investasi di Bengkulu naik hampir 200%. Ini tidak pernah ada dalam sejarah. Dan juga boleh dibandingkan, ditanya dengan provinsi-provinsi lain. Nggak ada pertumbuhan investasi itu melebihi angka seperti itu. Ya, dari 2, sekian triliun jadi 6,8 triliun. Nah, itu kan prestasi. Ini mendapatkan pengakuan. Dari Tempo mendapatkan pengakuan, dari BKPM dapat pengakuan. Ya, itu dari sisi itu. Kemudian yang kedua, dengan ada kita membuka aksesibilitas yang tadinya membuat Bengkulu terisolasi, artinya apa? Pengendalian inflasi Bengkulu baik. Bahkan kita dinobatkan menjadi provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi di Sumatera. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentu ini akan berdampak juga kepada apa? Angka kemiskinan. Kita dinilai walaupun angka kemiskinan kita memang secara nasional masih di angka rata-rata, tapi kan termasuk 5 provinsi dengan kinerja penurunan angka kemiskinan paling progresif. Angka pengangguran kita juga terendah ketiga secara nasional. Nah, sekali lagi dampak dari kebijakan yang pertama ini tadi, itu menurut saya ke semua sektor kena. Pengembangan pariwisata kita naik. Ya, dari tadi tidak ada satu pun event di Bengkulu yang masuk dalam kalender of event ya Wonderful Pesona Indonesia di Kementerian Pariwisata. Sekarang sudah 3 event. Nah, dengan adanya 3 event nasional di Bengkulu, dampaknya tadi kepada apa? Pengembangan industri kreatif. Industri kreatif apa? Fashion, kuliner, kan itu industri kreatif. Musik, yang begitu-begitu kan. Berkembang sekarang. Tingkat hunian hotel di Bengkulu tertinggi di Sumatera. Bahkan sudah terlihat sudah menambah begini ya. Tertinggi di Sumatera. Karena tingkat hunian hotel tertinggi, investor, para pelaku investasi di bidang industri perhotelan datang ke Bengkulu karena dia melihat peluang tinggi. Nah, prestasi-prestasi ini yang kita dapatkan sekali lagi. Selalu saya katakan dengan teman-teman Bapeda, yang kita dapatkan ini memang sejalan dengan kebijakan yang kita buat. Bukan lomba-lomba yang kita ikuti sifatnya spontanitas, bukan. Tapi betul-betul real dari sebuah perjalanan kebijakan. Sehingga membuahkan hasil dan dampak yang jelas. Nah, menurut saya itulah pembangunan. Itulah namanya pembangunan. Yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan bisa kita lihat
kesinambungan saya katakan di era 80-an ketika zamannya Pak Prapto membangun pelabuhan, saya katakan sampai sekarang kita bisa tunjukkan pelabuhan jauh lebih besar. Betul. Pelabuhan sekarang sudah difungsikan 1 kali 24 jam. Nah, sekarang yang coba kita desain yang kedua. Apa persoalan mendasar salah satu potensi Bengkulu yang kita punya selalu didengung-dengungkan itu? Pulau Enggano. Nah, tapi kenapa juga Enggano ini agak stuck pembangunannya? Sama aksesibilitas. Tidak mungkin Enggano itu akan berkembang ketika aksesibilitas darat, laut dan udaranya tidak kita kembangkan. Walaupun segudang potensi yang ada di situ. Nah, maka sekarang alhamdulillah di 2021 ini sudah masuk dalam major project nasional khusus Enggano. Kita fokus betul 2021. Ada 3 paket besar program nasional yang masuk ke Enggano, yang selama ini selalu kita gadang-gadang Enggano potensial kita kembangkan untuk pariwisata. Itu jalan lintas lingkar luar Enggano, itu akan dibangun 2021. Kemudian pengembangan 2 pelabuhan, Malakoni dan Kahyapu. Kemudian yang ketiga, peningkatan kelas lagi, Bandara Enggano. Nah, kalau ini semua diselesaikan di 2021, baru kita pasti mengatakan Enggano akan berkembang. Karena apa? Aksesibilitas orang datang ke situ, pelabuhan 2, tempat bersandar bagus, jalan lingkar Pulau Enggano yang itu akan membuat potensi Enggano bisa dieksplorasi ketika jalan daratnya terhubung semua. Dan yang ketiga, tentu penerbangan. Nah, kalau nggak dikerjakan ketiga aspek ini, ya tidak akan muncul. Nah, Anda ini berhasil di 2021, apa yang harus dilakukan the next time dari itu? Ya tentu promosi. Promosi daerah. Kan selalu saja kalau mengembangkan pariwisata, pertama tahap aksesibilitas, infrastruktur. Yang kedua baru interaksinya apa paket-paket wisata Enggano ini yang bisa kita kenalkan. Diving, snorkeling. Banyak lah ya. Iya, bahkan bukan tidak mungkin kita bikin lapangan golf. Saya selalu katakan one island, one resort-nya. Ini kan pulau di tengah samudra, eksotis sekali. Nah, ini kita bikin interaksinya itu akan seperti apa. Nah, saya kira itu yang akan membuat Enggano maju. Nah, ketika Enggano maju, ya tentu Bengkulu yang akan dikenal orang, Bengkulu. Tapi terus terang sekali lagi, kalau tidak kita buka keterisolasian Enggano dengan aksesibilitas, tidak mungkin. Dan alhamdulillah, kemarin secara khusus di awal Maret, kita rakor khusus, ya Gubernur Sumatera dengan Menteri Bappenas Perencanaan Pembangunan Nasional, kita menyampaikan apa major project di Bengkulu, apa major project di Lampung, apa major project di Palembang. Nah, selalu saja saya katakan dengan teman-teman Bapeda, kalau menyampaikan usulan program, harus betul-betul fokus, dan pastikan bahwa itu akan berdampak besar untuk Bengkulu, ya. Dan ini betul-betul mendasar membuat perubahan, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik. Dan itu yang kita lakukan. Dan sekali lagi penghargaan yang kita dapatkan tuh, ya kalau misalnya kalau lomba masak itu biasa lah yang begitu-gitu ya. Itu apa sifatnya menurut saya itu seremoni hiburan-hiburan. Tapi ketika penghargaan dalam bentuk pengakuan dari sebuah hasil kebijakan, menurut itu yang terukur menurut saya. Dan ini sekali lagi bukan keberhasilan ini bukan tiba-tiba kita dapatkan sekarang, tapi tentu ada rentetan kerja gubernur sebelum kita. Iya, termasuk alhamdulillah ini Adinda, ketika Polda Bengkulu, Korem Bengkulu ini meningkat status dari tipe B menjadi tipe A, itu sebuah lompatan prestasi juga. Ya, setelah sekian lama, ya, Polda kita hanya berbintang 1, beda sekali dengan semua Polda yang ada di Sumatera. Sama dengan sekarang alhamdulillah sudah ditempatkan ini dalam minggu-minggu ini insya Allah akan dilantik, ya, Pak Dandrem kita yang berpangkat kolonel sebelumnya sekarang akan berpangkat bintang 1. Nah, lompatan penguatan kelembagaan seperti ini dampaknya luar biasa buat daerah. Nah, maka kemarin akan ikutannya apa? Ada pembentukan lembaga-lembaga baru di Bengkulu. Dengan pengembangan Bandara Fatmawati menjadi bandara internasional di bawah kelola Angkasa Pura, maka Lanudal Juanda Surabaya sudah survei untuk pengembangan lapangan udara Angkatan Laut. Apa tujuannya? Untuk memperkuat posisi pengamanan Bandara Fatmawati dan pengamanan, ya, garis pantai panjang Bengkulu ini yang 524 kilo itu kan panjang sekali. Selama ini kita tidak ada pengamanannya. Nah, dengan akan dibangun Lanudal di kawasan Bandara Fatmawati akan semakin memperkuat posisi Bengkulu sebagai sebuah provinsi yang sama dengan provinsi-provinsi lain. Nah, ukuran-ukuran begini menurut saya sekali lagi kebijakan yang harus kita kawal bersama-sama. Ya, ini sebuah prestasi artinya Pak ya. Nah, kemudian juga saya ingin tahu agenda pembangunan ya. Kita tahu ini kan adanya COVID begini, pandemi seperti ini kan pembangunan akhirnya semua terhenti. Nah, ini di tahun 2020 ini rencana pembangunannya seperti apa yang diagendakan, kemudian yang sudah berjalan seperti apa? Ya, memang kita tentu merasakan semua ya dampak dari penyebaran wabah COVID-19 ini
ya memang boleh dikatakan memporak-porandakan semua sektor ekonomi, semua sektor sosial kemasyarakatan, bahkan sektor pendidikan apalagi kesehatan. Jadi betul-betul kita ya ibarat itu terhenti aktivitas pembangunan, dan memang kebijakan nasional juga mengatakan itu, hentikan dulu kegiatan pembangunan. Nah, padahal di 2019-20 ini sebenarnya adalah puncak dari semua realisasi pembangunan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menyelesaikan finishing akhir, karena bisa dilihat juga beberapa infrastruktur perkotaan yang kita revitalisasi sejak tahun 2017, seperti Balai Buntar, di depan IRB ini kan, kemudian Taman Budaya, Masjid Raya Baitul Izzah, Lapangan Merdeka, kawasan Pantai Panjang. Nah, khusus di 2020 ini, kita nanti bisa disajikan ke teman-teman RBTV bagaimana gambar, site plan, rencana, ya, revitalisasi kawasan Mespemda. Jadi Mespemda itu kita ganti namanya menjadi Marlboro, Hotel Marlboro ini dan Convention Center. Jadi tempat hotel dan ruang pertemuan besar, karena ini betul-betul sekali saya melihat kawasan Tapak Padri, kawasan Mespemda itu adalah kawasan premium untuk industri perhotelan. Betul. Jadi memang ketika kita mengeksplorasi membangun kawasan itu jangan tanggung-tanggung. Harus sesempurna mungkin saya katakan. Nah, kalau kita selalu masih berpikir namanya Mespemda, maka kesan di positioning ya pasar masyarakat itu pasti ya hotelnya sederhana. Kan gitu kalau namanya Mes. Maka saya katakan ini harus dijadikan hotel, jadikan convention center, ruang pertemuan, dan memang harus mengadopsi kearifan lokal. Benteng Marlboroka atau kawasan Pelabuhan Bom Baru dan Tapak Padri, itu yang kita angkat historical seperti itu agar nilai kesejarahannya muncul. Hotelnya memang berkelas untuk lahan sangat premium menghadap ke samudera, ini akan kita selesaikan. Anggarannya sudah tersedia. Sebelum sampai ke tahap ini, kita sudah beberapa kali sebenarnya menawarkan melalui lelang, dan 3 kali gagal. Waktu itu kita mau kerjasamakan dengan pihak luar, silakan kamu bangun, selesaikan dengan kerjasama mungkin 30 tahun, 50 tahun, ternyata mereka menawarkan dengan konsep menurut saya tidak terlalu maksimal. Karena mereka mungkin takut investasi. Nah, akhirnya saya katakan, kita saja yang membangun, tapi bangunnya betul-betul maksimal. Ini sebenarnya akan kita selesaikan di 2020. Kemudian yang kedua, paket besarnya adalah pengembangan kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Setelah 2018-2019 kita berhasil menurunkan status kawasan dari cagar alam menjadi taman wisata alam, sehingga kita diperkenankan untuk mengeksplorasi, namun tetap mengedepankan konsep-konsep konservasi. Itu dengan membangun jalan 2 jalur dari perempatan Panorama sampai ke Brimob, jalan 2 jalur. Akan 2 jalur ya, kemudian dibuat jogging track di keliling Danau Dendam Tak Sudah, rest area dan kawasan kuliner. Ini yang dibangun tahun ini sebenarnya dan sudah teranggarkan. Tapi lagi-lagi karena COVID-19 jadi semuanya tertunda. Termasuk event-event yang kita sebut dengan Wonderful Bengkulu 2020. Ini ada 3 event besar, termasuk Hari Kopi Internasional. Itu akan menjadi tuan rumahnya Bengkulu karena ketika Robusta Bengkulu dikenal dalam pasar nasional bahkan internasional, kita ditetapkan menjadi tuan rumah Hari Kopi Internasional. Tapi sepertinya kemungkinan juga akan dibatalkan. Jadi ini yang memang yang sangat kita sayangkan, tapi ini mau gimana lagi? Nah, karena situasi pandemi wabah seperti ini. Tapi sesungguhnya itu yang kita set up betul. Termasuk finishing akhir, ya, bagaimana jalan-jalan di kabupaten kota seprovinsi Bengkulu juga kita selesaikan. Finishing akhir di semua pintu gerbang masuk Provinsi Bengkulu. Nanti bisa teman-teman RBTV kalau perlu roadshow kita lihat bagaimana pintu gerbang batas dengan Lampung, batas dengan Pagaralam, batas dengan Lubuk Linggau, batas dengan Patlawang melalui Kepahyang, batas dengan Sumatera Barat melalui Muko-Muko. Ini gapuranya sudah kita bangun dengan ornamen kain besure, ada lambang bunga raplesia. Ini kekhasan Bengkulu sehingga orang akan merasakan ini pintu gerbang, pintu masuk Provinsi Bengkulu. Ini sebenarnya akan kita finishing, kita sempurnakan semua di tahun 2020. Sehingga harapan saya mengakhiri masa tugas di periode kepemimpinan ini, kita bisa menjelaskan kepada publik ini yang kita lanjutkan apa yang sudah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelum kami. Monggo seperti apa kelanjutannya pembangunan Bengkulu ke depan, tapi konsep-konsep keberlanjutan, langkah-langkah strategisnya itu ini yang harus dikerjakan. Betul ya. Ya, jadi nanti pemirsa juga bisa melihat langsung Pak ya. Jadi langsung ke perbatasan kemudian ya. Oke. Nah, terkait tadi pembangunan yang sifatnya sinergi dengan kabupaten kota. Nah, seperti apa konsep yang dibangun oleh Pak Gubernur sendiri bersama dengan pimpinan daerah tingkat 2 lah Pak ya. Kemudian juga apakah dari tingkat 2 berkiblat pembangunannya juga dengan provinsi atau seperti apa?
Saya mungkin harus kalau supaya menjelaskan ini bisa kelihatan dengan contoh program ya. Ya contoh program pariwisata. Ketika kita mengatakan Visit Bengkulu, Wonderful Bengkulu 2020, tidak mungkin ya pengembangan sektor pariwisata Bengkulu itu tanpa didukung oleh potensi atraksi, potensi destinasi, ya potensi event yang ada di 9 kabupaten 1 kota. Maka kita tetapkan betul sejak tahun 2018-2019 di 9 kabupaten kota, 1 kota maksud saya Bengkulu harus memiliki minimal 1 event. Yang betul-betul dikemas dengan baik sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Ini kan membentuk sinergitas. Akhirnya satu dari 9 kabupaten plus kota, berarti kan ada 10 event. Plus memang ada sekitar 5-6 event yang betul-betul dikelola oleh provinsi yang sudah berkelas nasional. Nah, sinergitas dari semua program ini kan menjadi paket Wonderful Bengkulu. Ya contoh, misalnya di Kepahyang. Kita memang waktu itu dirumuskan betul dengan Bupati Kepahyang. Dengan karakteristik alam Kepahyang, perbukitan dan lembah. Maka apa yang kita buat dengan potensi hortikultura, peternakan, kemudian ada trek untuk motor, kemudian ada bisa untuk layang, industri hortikulturanya berkembang. Ya maka kita buat festival Lake Mountain Valley Festival, artinya gunung dan lembah. Itu kita buat Mountain Valley Festival itu di Kepahyang. Ini sudah berjalan tahun ketiga. Di Lebong juga ada danau, ada sungai untuk arung jeram. Itu kita buat Lake River Festival. Ya macam-macam. Kemudian kalau yang di Rejang Lebong dengan hortikultura, dengan taman bunganya kan, itu kan ada Garden Flowers Festival. Nah, inilah bentuk sinergitas saya katakan setiap kabupaten bikin eventnya. Potensinya apa? Kita sinergikan, kita buat paket Wonderful Bengkulu yang tersebar di 9 kabupaten satu kota. Nah, contoh yang kedua, kita mengembangkan komoditas unggulan Bengkulu. Apa? Kopi. Nah, kopi ini pertama kita sertifikatkan dulu agar hak kepemilikannya itu betul-betul menjadi hak milik masyarakat Bengkulu. Nah, bagaimana sinergitas Bengkulu? Pemprov yang mengusulkan, tapi kopi itu potensinya tuh ada di Kepahyang, ada di Curup, ada di Lebong, ada di tersebar di kabupaten kota. Maka kita ajak Bupati Wali Kota. Nah, Bupati Kepahyang, Bupati Rejang Lebong kita usulkan. Alhamdulillah, sudah mendapat sertifikat indikasi geografis. Di Kepahyang kita jadikan wisata kampung kopi. Kita branding kopi ini. Ini kan bentuk sinergitas ini dengan kabupaten kota. Dan di samping tentu program-program yang lain, tidak mungkin provinsi itu bisa maju ya tanpa didukung, tanpa sinergitas program yang jelas dan real di masing-masing kabupaten kota. Ya, baik. Nah, ini juga saya ingin bertanya terkait pandemi, Pak, yang mungkin agak sedikit keluar sedikit dari tema. Seperti apa sih saat ini, Pak, pandemi corona di Provinsi Bengkulu saat ini seperti apa? Kita fokus dan serius menangani pandemi COVID-19 ini. Karena ini kan persoalan sangat mendasar karena menyangkut keselamatan masyarakat. Saya sebagai gubernur dengan kebijakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan, maka Pemprov itu adalah mengkonsolidasi, melakukan penanganan pertama di bidang kesehatan. Saya memastikan bahwa sarana prasarana rumah sakit dari sisi alat maupun tenaga kesehatan, artinya medik dan paramedik, itu betul-betul siap untuk melakukan pelayanan andai ada kasus terjadi. Dengan apa kita wujudkan? Dengan penetapan Rumah Sakit M. Yunus dengan ruang perawatan, sekali lagi dengan tenaga medis dan paramedis, termasuk alat kesehatan. Kita sangat siap. Nah, ini saya bentuk keseriusan kita untuk menangani COVID-19 di Bengkulu. Kemudian yang kedua, saya memastikan bahwa pengamanan wilayah. Ini gubernur, artinya pengamanan wilayah dengan FKPD memastikan di 5 pintu masuk Bengkulu betul-betul ada tim terpadu melakukan pengawasan, kemudian melakukan pemeriksaan baik dari sisi medis maupun dari sisi status kependudukan sehingga dipastikan pintu masuk Bengkulu terutama dari darat ini betul-betul terawasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa dampak non-medik terutama kepada aspek sosial ekonomi juga bisa ditangani dengan baik. Pemprov membuat sebuah kebijakan, pertama kita mendistribusikan sembako dan sembako ini kita beli dari hasil masyarakat sendiri. Nah, yang kedua kita membeli hasil-hasil usaha kecil menengah, baik itu dalam bentuk kuliner UMKM. Nah, itu juga kita beli dan kita distribusikan lagi ke masyarakat. Nah, pola gerakan penanganan dampak non-medik seperti ini yang sudah disusun oleh Pemprov dengan anggaran yang kita siapkan, ini harus diikuti oleh 9 bupati dan wali kota, maka tentu akan sangat masif terjadi dengan masyarakat kita. Nah, maka tentu dari sisi ini perekonomian kita tetap akan bisa berjalan.
Nah, pengerjaan-pengerjaan seperti inilah yang sekali lagi betul-betul memerlukan sinergitas bersama. Tapi guidance kebijakannya sudah kita buat dari sisi Provinsi Bengkulu. Bahwa dari sisi penanganan medik akan seperti ini, ketika mulai dinyatakan suspek, apalagi sudah positif, maka tanggung jawab Pemprov melakukan perawatan, kesiapan tenaga medik dan paramedik, peralatan, sampai bahkan penanganan jenazah kalau ada yang meninggal. Sampai kita hantarkan ke pemakaman. Baru silakan pihak keluarga untuk memakamkan. Ya. Artinya ini tanggung jawab Pemprov. Ketika masih pasiennya berstatus orang dalam pemantauan atau dengan gejala ringan, itulah menjadi tanggung jawab Bupati Wali Kota. Tentu dengan rumah sakit penyangga atau melakukan pemantauan untuk isolasi mandiri, ini sekali lagi yang harus dikerjakan oleh para Bupati Wali Kota. Bentuk sinergitas inilah yang harus kita jaga betul, agar sekali penanganan COVID di Bengkulu juga bisa selesaikan dengan baik. Dan memang sampai sekarang tuh alhamdulillah untuk posisi Bengkulu saya kira masih dalam kondisi bisa kita tangani. Kemudian mudah-mudahan ini tidak berkembang lebih lagi. Mudah-mudahan ini grafiknya sudah mulai menurun secara nasional juga demikian. Saya ada keyakinan kita akan bisa melewati. Amin. Ya, tapi kan kalau dilihat dari segi penyakitnya gitu Pak, ini Bengkulu alhamdulillah tidak terlalu parah banget ya. Tetapi maksud saya ketika kita melihat dampaknya seperti apa Pak? Apakah dampak di masyarakat di bawah itu perekonomian apa? Iya, memang kalau secara pemetaan kejadian penyakit ya, secara nasional, ya memang waktu itu Bengkulu itu provinsi yang ketiga terakhir. Betul. Masuk zona merah. Ya, ketiga terakhir dari 34 provinsi. Artinya memang kejadian di provinsi kita relatif masih lebih rendah dan lebih terkendali dengan kejadian tidak terlalu besar dibanding provinsi lain. Tapi kalau dampak kepada aspek sosial ekonomi, saya kira pasti semua dirasakan oleh daerah. Betul. Dan saya lagi-lagi untuk Bengkulu saya kira berbeda dengan daerah-daerah lain. Karena pandemi itu COVID yang berimbas kepada social distancing, ada bekerja di rumah, kemudian belajar di rumah, ini berakibat kepada apa? Terhentinya aktivitas ekonomi di perkotaan. Ya. Nah, karena mayoritas Bengkulu ini 9 kabupaten adalah kawasan pedesaan, maka tentu yang terdampak langsung adalah kota Bengkulu. Nah, tapi sekali lagi mudah-mudahan ini segera kita pulih dengan adanya apa? Kebijakan kita membeli produk, kemudian kita distribusikan kembali, baik itu produk pertanian maupun produk UMKM. Insyaallah ya. Apalagi kalau kita sinergi semua, termasuk dengan masyarakat umumnya juga ikut bahu-membahu, mudah-mudahan ini gampang kita lalui Pak. Amin. Nah mungkin terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Bengkulu terkait tema kita hari ini, juga terkait juga dengan pandemi COVID-19 yang saat ini juga belum selesai, seperti apa Pak? Yang pertama tentu sekali lagi mari kita bangun Bengkulu ini dengan prinsip-prinsip kesinambungan. Artinya apa yang sudah dibangun oleh para pemimpin kepala daerah sebelumnya kita lihat, kita fungsikan, kita jaga, kita kembangkan dan kita teruskan. Nah, sehingga akan kelihatan betul progres kemajuan Bengkulu itu. Dan langkah-langkah seperti ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi kita perlu mendapatkan dukungan dari teman-teman perguruan tinggi agar kajian-kajian akademiknya juga bisa bersinergi dengan teman-teman media, agar ada kritik, saran, kemudian kontrol sosial dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, agar melihat bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, budaya lokal juga betul-betul terjaga dengan baik, sehingga Bengkulu itu betul-betul kelihatan keunggulan, potensi, dan karakteristiknya itu. Nah, itu yang betul-betul menjadi frame berpikir saya bagaimana membangun Bengkulu. Ini harus sekali lagi mendapatkan mendapatkan dukungan yang kuat dari semua pihak, karena tidak mungkin gubernur bisa melakukan itu dengan baik tanpa didukung dari pihak-pihak yang saya sampaikan, terutama para bupati wali kota. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi penanganan pandemi, sekali lagi memang virus corona ini belum ada obatnya. Namun satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah upaya bersama dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Termasuk tadi yang selalu disampaikan di berbagai kesempatan untuk sering mungkin melakukan cuci tangan, pakai sabun, kemudian kalau keluar rumah pakai masker, kemudian menjaga jarak, social distancing dan physical distancing. Kalau hal ini kita lakukan secara disiplin ya, dengan kesungguhan dan menyeluruh, saya kira wabah ini akan segera berakhir. Jadi memang satu-satunya ya, penanganan COVID-19 ini akan berakhir kalau kita hadapi secara bersama-sama dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Ini akan memutus mata rantai. Di sisi lain tentu, jadi sinergitas penanganan kasus, pastikan ketika suspek dengan gejala klinis menjadi tanggung jawab Pemprov, tapi ketika masih gejala ringan atau orang dalam pengawasan, ya,
atau isolasi mandiri, itu betul-betul saya minta dukungan atau kerja dari para bupati wali kota. Nah, sinergitas seperti ini sekali lagi saya yakin betul COVID-19 di Bengkulu bisa ditangani dengan baik. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ini segera berlalu, Pak ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Rohidin sudah bisa berbagi kepada kita semua untuk masyarakat Provinsi Bengkulu dan para pemirsa RPTV dimanapun Anda berada. Terkait dari tema kita hari ini juga saya ingin mengutip sedikit, apapun pembangunan yang sudah dilakukan oleh gubernur yang sekarang ataupun yang lalu, kita sebagai masyarakat yuk kita dukung, yuk kita jaga. Jadi kalau sudah dibangun tidak kita jaga, ini kan jadi percuma. Duitnya juga duit dari kita juga, uangnya juga, anggaran juga dari pajak kita. Sudah selayaknya kita yang jaga, ya, kita yang ikut membangun, kita juga yang ikut bangga terhadap pembangunan ini. Dan tentunya kita juga harus bangga atas prestasi yang sudah didapat oleh Provinsi Bengkulu. Baik pemirsa, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu, dari pukul 8 hingga pukul 9. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.